Ya, sempat mencuat informasi di tahun 2015 lalu di kisaran bulan September bahwa Haritanu Sudibyo dikatakan akan membangun fasilitas taman bermain begitu ya, sekelas Disneyland yang ada di Amerika Serikat, yang ada di Jepang begitu ya, dan juga yang ada di Hong Kong. Nah, ini sempat juga kemudian informasi tersebut menjadi tanda tanya bagi para investor dan juga masyarakat Indonesia. Apakah akan jadi untuk tetap dijalankan proyek taman bermain sekelas Disneyland, terutama karena digarap bersama dengan mantan Presiden ke-45 Amerika Serikat Donald Trump begitu ya. Sehingga beberapa waktu lalu bahkan di pekan ini kita mendengarkan bahwa ternyata wilayah yang akan dibangun Disneyland tersebut sudah mendapatkan izin untuk menjadi kawasan ekonomi khusus yang tentunya ini akan lebih memuluskan begitu ya pembangunan daripada taman bermain yang berkelas dunia. Untuk itu akan kita bahas hari ini. Bagaimana dampaknya Disneyland ala Haritanu Sudibyo Trump ya di Indonesia ke depannya seperti apa begitu. Mari akan kita lihat satu persatu. Yang pertama kita mulai dari proyek-proyek Disneyland Lido City begitu ya, disebutkan MNC Lido City yang akan dibangun oleh Haritanu Sudibyo. Ini ada 3 hal begitu ya, 3 poin penting yang perlu kami informasikan untuk Anda karena ini merupakan satu hal yang disebutkan langsung oleh Haritanu Sudibyo yang terkait dengan proyeknya untuk MNC Lido City, di mana dikatakan yang pertama adalah sepenuhnya proyek ini adalah proyek milik MNC karena banyak investor yang mengatakan berapa persen porsi daripada asing atau Donald Trump di sana. Tapi dijawab langsung oleh Haritanu Sudibyo, dikatakan 100% adalah milik MNC. Nantinya Trump di sana, perusahaan Trump hanya akan menjadi operator untuk hotel dan juga resort yang akan ada di wilayah Bogor, wilayah Sukabumi dan juga yang berada di daerah Bali. Nah, untuk besaran wilayah di sini dikatakan berada di kisaran 2000 hektar begitu ya di kawasan di area Sukabumi dan juga Bogor di sana, tetapi tidak semuanya ternyata menjadi kawasan ekonomi khusus. Dikatakan di sini pada poin ketiga, luas kawasan ekonomi khusus untuk pariwisatanya hanya berkisar di kisaran 1000 hektar saja begitu ya, dan itu pun di wilayah lebih condong ke wilayah Bogor, sehingga tidak semuanya atau tidak 2000 hektar tersebut akan menjadi kawasan ekonomi khusus yang tentunya seperti yang sudah Anda ketahui, kawasan ekonomi khusus akan mendapatkan fasilitas-fasilitas perpajakan yang lebih baik begitu ya, yang tentunya lebih rendah daripada persentase perpajakan secara bisnis normalnya begitu. Untuk itu dampak daripada hal tersebut juga menjadi satu pertanyaan begitu bagi masyarakat Indonesia dan juga alasannya seperti apa begitu, karena di sini langsung diberikan izin oleh Kemenko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa KEK-nya wilayah yang diambil dan dipergunakan akan menjadi MNC Lido City ini di Bali dan juga di wilayah Bogor Sukabumi ini adalah kawasan ekonomi khusus begitu. Ada beberapa titik-titik ekonomi begitu ya yang menjadi hal penting hingga 20 tahun ke depan. Apabila Anda ingin melihat yang pertama di sini yang dikatakan cukup spektakuler adalah nilai investasinya yang semenjak tahun 2018 lalu dikatakan berada di kisaran 1,7, bahkan informasi terbaru yang kami dapatkan bisa saja kemudian meningkat menjadi 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau kita kalikan dengan kurs yang berjalan hari ini di pasar spot di kisaran 14.000, maka totalnya ada di kisaran 40 hingga 50 triliun rupiah begitu ya nilai investasi yang akan kemudian masuk begitu ke dalam negeri, di mana targetnya dikatakan akan rampung di tahun 2022, tetapi ini adalah plan dari tahun 2018 sebelum terjadi pandemi virus corona. Nah, ini menjadi menarik, apakah akan on track begitu di tahun 2022 atau mungkin akan mundur lagi begitu mungkin di tahun 2023 atau di tahun 2024. Ini menjadi menarik karena tentunya banyak sekali restriksi-restriksi yang terjadi untuk kemudian membangun begitu ya semenjak tahun 2020 pada saat pandemi terjadi di seluruh dunia. Kemudian inilah target-target lainnya yang sudah ditetapkan, setidaknya hingga tahun 2038 kita bisa menyerap ya dalam negeri atau Indonesia bisa menyerap 63,4 juta wisatawan, baik yang wisatawan asing begitu maupun wisatawan dari dalam negeri sendiri, di mana perhitungannya kurang lebih ada 3,17 juta wisatawan per tahunnya yang akan diserap. Ini tentunya menjadi sangat menarik ya, mengingat
melihat selama ini pariwisata kita hanya cukup besar begitu, ditopang oleh daerah Bali yang kemudian menyerap jutaan wisatawan per tahunnya. Apabila ini juga terjadi seperti ini sesuai dengan plan, maka tidak hanya Bali yang dilirik oleh para wisatawan domestik dan juga wisatawan asing. Nah, yang lebih menarik adalah nilai inflow dan juga outflow devisa yang dikatakan ternyata bisa lebih besar begitu ya daripada nilai investasinya. Nah, ini adalah perhitungan selama kurang lebih di 20 tahun ke depan. Apabila proyek memang sudah dapat berjalan dalam waktu dekat ini, inflow yang bisa didapatkan ada di kisaran 4,1 miliar yang juga ini merupakan kumulatif begitu ya, dengan outflow yang diperhitungkan juga oleh para pebisnis dan juga para pemerintah begitu untuk menghitung biasanya outflow devisa kita yang keluar terkait dengan pariwisata berapa, tapi ini sebenarnya bisa dipertahankan di dalam negeri begitu ya. Jadi Anda mungkin atau keluarga Anda yang biasa bepergian ke luar negeri untuk liburan begitu tidak perlu keluar negeri lagi, tapi cukup di Indonesia saja begitu ya. Maka itulah outflow devisa yang bisa diselamatkan oleh negara. Nah, ini satu pesan khusus dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa ini harus menjadi devisa yang premium juga begitu ya, dan devisanya pun juga premium. Nah, ini artinya karena kelasnya juga sudah internasional begitu, dikatakan dibangun oleh mereka yang sudah ahli membangun taman-taman bermain berkelas internasional sekelas Disneyland begitu, ini bisa juga menarik para wisatawan-wisatawan dengan devisa yang premium, artinya dalam jumlah yang cukup besar saja begitu ya, tidak hanya one hit wonder. Nah, kita lihat di sini yang terakhir dari kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, dan juga ternyata ada kawasan ekonomi khusus di Bali yang nantinya akan dibangun Trump Residence begitu ya di Bali, di kisaran kurang lebih luasan tanahnya 200 hingga 300 hektar begitu, untuk dibangun hotel-hotel berbintang seperti hotel bintang 6 begitu ya, tapi tidak melulu di hotel bintang 6 karena dikatakan MNC Lido City ini akan berusaha mewadahi begitu berbagai layer bisnis, berbagai layer market begitu atau pasar yang ada di tanah air, mulai dari yang kelas menengah maupun kelas atas, sehingga di sini dapat Anda lihat UMKM pun dikatakan bisa mendapatkan peluang untuk berinvestasi dan juga berbisnis di kawasan area Sukabumi, Bogor dan juga Bali, karena ada studio film dan festival musik yang dikatakan akan dibangun, kemudian pengembangan transport orientation development begitu, di mana tentunya kawasan-kawasan tempat tinggal di sana akan didekatkan begitu dengan alat-alat transportasi untuk memudahkan, juga akan dibangun retail and dining, dan juga yang terakhir di sini yang menjadi perhatian lapangan golf bagi para investor, tentunya lapangan golf dan juga theme park kelas dunia seperti yang Anda ketahui dan mungkin Anda pernah lihat di luar negeri. Namun ini masih salah satu blueprint begitu atau plan daripada MNC sendiri ke depannya seperti apa, dan ini tentunya juga sudah banyak menarik perhatian dari seluruh dunia begitu ya untuk melihat dan juga untuk nanti ingin kemudian berkunjung langsung ke MNC Lido City ini. Yang menarik adalah tidak hanya pada plan ini tetapi pada pergerakan harga sahamnya yang dapat Anda lihat terkait dengan proyek dari MNC ini sendiri, dapat Anda lihat pada emiten Kepik dan juga MSIN hari ini yang merupakan hari kedua di mana setelah informasi ini mencuat, pergerakan harga sahamnya bergerak uptrend double digit 2 hari berturut-turut. Tentu ini menjadi satu perhatian menarik bagi Anda investor tentunya dan juga masyarakat Indonesia, bagaimana nanti bentuk daripada Disneyland ala Haritanu dan juga Trump.